Wali Kota Bogor Bima Arya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Rizik Syihab, terdakwa kasus tes swab PCR di Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Bima Arya yang juga merupakan Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor menjelaskan, sejak mengetahui Rizik dirawat di Rumah Sakit Umi, ia langsung berkoordinasi dengan rumah sakit agar Rizik diberikan tes usap. Meski demikian, Satgas Kota Bogor menilai Rumah Sakit Umi lalai dalam melaporkan kondisi pasien yang terindikasi COVID-19 tersebut. Bahwa semua langkah-langkah yang saya lakukan itu ada landasan aturannya. Habib Rizik memang terkonfirmasi positif PCR-nya. Ini yang sebetulnya kita khawatirkan. Jadi apa yang saya lakukan itu tidak ada faktor politik, tidak ada faktor-faktor yang lain, tekanan. Murni hanya melindungi warga saya, menjalankan tugas saya supaya warga Bogor itu tidak terpapar. Ya, jauh lah dari tekanan atau unsur-unsur politik. Betul-betul untuk kesehatan. Sementara itu, kuasa hukum Rizik Syihab Sugito Atmo Prawiro menduga adanya upaya kriminalisasi terhadap Rizik Syihab dan menantu Rizik Syihab Hanif Alatas. Dugaan adanya faktor politis juga disimpulkan oleh Sugito dan menuding pihak Bima yang justru menyebarkan informasi terkait kondisi Rizik yang reaktif dari hasil tes usap antigen sehingga memicu kerumunan di sekitar Rumah Sakit Umi. Tadi juga dipertanyakan mengenai masalah sebenarnya beliau tahu dari mana. Karena yang kami perlihatkan pada waktu di persidangan, yang pertama kali menyampaikan ke publik itu adalah Bima Arya. Jadi keramaian itu muncul bukan dari pihak Habib Rizik. Selain Bima Arya, Jaksa Penuntut Umum turut menghadirkan 4 saksi lainnya, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Kepala Satpol PP Kota Bogor, anggota Satgas COVID-19 Kota Bogor. Dari Jakarta, Marcelina Tumundo, Azizul Hakim, Metro TV. Pemirsa, keterangan apa saja yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor dalam sidang perkara hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor dan bagaimana Bima Arya menjawab tudingan tentang adanya unsur politis dalam sikap Bima Arya terhadap Rizik Syihab. Telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya Sugiarto. Selamat malam, Kang Bima. Selamat malam, Fitri. Kang Bima, dalam persidangan tadi, dalam keterangan yang Anda sampaikan, apa sebetulnya dasar dari Pemkot untuk melaporkan Rumah Sakit Umi ke polisi? Semua langkah kami ada dasar hukumnya, mulai dari keputusan Presiden tentang pembentukan Satgas, kewenangan Satgas, sampai peraturan Wali Kota bahwa setiap fasilitas kesehatan rumah sakit harus menyampaikan laporan secara rutin terkait dengan penanganan COVID begitu. Yang kami waktu itu fokuskan adalah Rumah Sakit Umi yang tidak kooperatif, tidak menyampaikan data-data yang kami perlukan. Kenapa? Karena kalau ada yang terindikasi positif tapi tidak dilaporkan, maka kami tidak bisa melakukan penelusuran kontak. Baik, Kang Bima, apakah artinya sikap seperti ini yang Anda sebut menghalang-halangi Anda dalam mendapatkan informasi? Buktinya adalah bahwa kemudian saya disampaikan data-data ketika Habib Rizik masuk ke Rumah Sakit Umi, sudah terkonfirmasi positif melalui tes swab antigen, dan ada data-data kesehatan yang menunjukkan indikasi COVID. Jadi ini yang kami khawatir. Ini dari awal terbuka, kooperatif, maka proses hukum atau persidangan ini tidak akan pernah terjadi. Oke, dari mana sebetulnya Pemkot ataupun Anda mengetahui Rizik Syihab ini dirawat di Rumah Sakit Umi? Saya mendapatkan WA dari nomor yang tidak saya ketahui yang menyampaikan keberadaan Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi. Yang langsung saya konfirmasikan kepada Dirut Rumah Sakit Umi, Dr. Andi Tatat, pada Kamis sore tanggal 26 November dan dijawab oleh Dr. Andi Tatat bahwa betul keberadaannya ada di Rumah Sakit Umi. Oke, dalam persidangan Anda juga mengatakan bahwa Rizik Syihab menolak menyampaikan hasil swab tes PCR. Ini bagaimana sebetulnya kronologi ataupun penjelasannya, Kang Bima? Sudah ada kesepakatan sebetulnya bahwa bahwa keluarga menyetujui, Habib Rizik menyetujui untuk dilakukan proses swab. Tetapi kemudian ketika swab itu dilakukan pada hari Jumat siang, tidak didampingi oleh tim dari Dinkes. Pihak rumah sakit, pihak Habib Rizik menyampaikan bahwa Dinkesnya terlambat. Tetapi kan ini persoalan teknis saja. Ya semestinya bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga tetap didampingi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah Jumat malam disepakati juga bersama pihak keluarga Habib Rizik bahwa akan diinformasikan kemudian
dilakukan oleh siapa swabnya dan dikirim kemana beserta hasilnya. Tapi itu pun tidak kami terima, tidak Satgas terima. Jadi sekali lagi kami melihat saat itu tidak ada etikat baik untuk menyampaikan data yang kami perlukan. Sekali lagi bukan data pasien, ya, tetapi lebih kepada prosesnya saja. Bagi kami yang penting prosesnya, status kesehatannya supaya kami bisa melakukan antisipasi. Kami sadar betul bahwa tidak semua bisa disampaikan kepada publik. Oke, Kang Bima, artinya pada saat pelaksanaan tes swab itu, apakah ini dilakukan di lingkup rumah sakit atau atas pengetahuan dari Satgas ataupun mungkin Dinkes atau Rumah Sakit Umi sendiri? Dirut Rumah Sakit Umi sendiri menyampaikan kepada saya bahwa pelaksanaan swab itu di luar sepengetahuan beliau. Ya, ini yang kami lihat sesuatu hal yang kurang baik. Bagaimana mungkin rumah sakit tidak bisa memonitor pelaksanaan prokes di rumah sakitnya sendiri. Padahal berdasarkan aturan bahwa setiap protokol penanganan COVID itu harus disampaikan. Kami Satgas COVID menerima laporan update per hari, status probable, possible, kemudian terkonfirmasi, suspek, semuanya. Jadi yang belum positif pun baru diduga itu dilaporkan statusnya. Jadi bagi kami yang penting adalah laporan tentang tahapan proses yang sudah dijalankan untuk mengantisipasi terjadinya penularan melalui kontak erat. Oke, apabila kita kembali pada suasana sidang siang tadi, Kang Bima, dalam sidang ini sempat terjadi perdebatan tentang keterangan Anda mengenai kondisi dari Rizik Syihab sendiri. Apa sebetulnya yang terjadi pada saat itu dan kemudian kenapa sempat terjadi perdebatan dan juga apa alasan Anda memberikan keterangan tersebut dalam BAP? Saya tidak bisa dengar suara Anda. Baik, Kang Bima, saya akan ulangi kembali pertanyaan saya. Dalam sidang tadi sempat terjadi perdebatan, terutama terkait keterangan Anda yang menyatakan Rizik Syihab berbohong tentang statusnya. Pada saat Anda memberikan keterangan di BAP, apa sebetulnya dasar dari pernyataan Anda itu, Kang Bima? Saya ditanya oleh penyidik di Barreskrim, ya. Saya ditanya oleh penyidik di Barreskrim saat itu, apakah Anda melihat ada ketidaksesuaian pernyataan? Saya bilang iya. Ketika saya mengetahui kemudian bahwa kondisi Habib Rizik sebetulnya terkonfirmasi positif, padahal saat itu disampaikan sehat-sehat saja. Berarti yang saya sampaikan adalah ketidaksesuaian fakta antara kondisi sebenarnya dan apa yang disampaikan pada saat itu. Artinya ketika kemudian terdakwa ataupun kuasa hukumnya mengatakan ada kebohongan, bagaimana kemudian Anda merespon hal itu? Bagi kami yang difokuskan adalah tahapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit UMI. Ya, jadi fokus kami adalah Rumah Sakit UMI tidak melakukan koordinasi yang baik, tidak melakukan pelaporan sebagaimana diamanatkan oleh aturan. Itu saja. Dan itu sangat berbahaya karena menghalangi kami dalam menentukan kontak erat siapa saja dan membatasi penularan, mencegah penularan. Baik, Kang Bima, kita akan kembali lihat bagaimana perkembangan nantinya dalam persidangan yang melibatkan terdakwa Rizik Syihab ini. Terima kasih Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya Sugiarto telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Talk.